seorang wanita dewasa dan kebutuhan akan keintiman spiritual. Perhatikan baik-baik, karena ini adalah topik yang jauh lebih jarang dibahas daripada yang seharusnya. Topik ini menyentuh kehidupan jutaan orang dan mengungkapkan betapa kelirunya asumsi kita tentang usia, kesepian, dan emosi manusia. Ketika seorang wanita semakin tua, mengalami kehilangan pasangan, atau menghabiskan bertahun-tahun sendirian, orang-orang di sekitarnya mungkin mulai memandangnya seolah-olah babak emosional yang penting dalam hidupnya telah berakhir. Seolah-olah seiring berlalunya waktu, mimpi dan harapan memudar, begitu pula keinginan untuk terhubung, mendapat perhatian, dan merasa bahwa dirinya berarti. Namun itu sama sekali tidak benar. Usia memang mengubah seseorang, namun tidak menghapus kebutuhan akan kehangatan, rasa hormat, pengertian, dan hubungan yang tulus. Tidak peduli seberapa tua seseorang, tetap penting bagi mereka untuk merasa didengar, dilihat, dan dihargai. Seseorang bisa terbiasa hidup mandiri, belajar menghadapi kesulitan tanpa bergantung pada orang lain, dan merasa cukup percaya diri. Namun bukan berarti kerinduan akan jiwa yang sepemikiran ikut hilang. Hal ini menjadi sangat terasa setelah perubahan hidup yang besar. Seorang wanita yang telah kehilangan suaminya mungkin tampak luar biasa tegar di mata orang-orang sekitarnya. Ia tetap mengurus rumah, pergi bekerja, menghabiskan waktu bersama teman-teman, merawat keluarganya, dan mengejar rencananya sendiri. Dari luar, mungkin terlihat bahwa kesendirian telah menjadi bagian dari dirinya dan tidak lagi membuatnya merasa sakit. Namun ketenangan luar tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Ada saat-saat di malam hari, ketika tugas-tugas harian telah selesai dan keheningan menyelimuti. Ketika seseorang merasakan kerinduan yang mendalam untuk berbicara dengan seseorang, tidak harus tentang sesuatu yang berat. Terkadang cukup dengan membahas kejadian hari itu, berbagi cerita ringan, mengenang momen indah, atau sekadar duduk bersama sambil minum teh. Itulah mengapa tidak tepat untuk berasumsi bahwa seorang wanita dewasa pasti sedang mencari hubungan romantis yang baru. Ada sesuatu yang mungkin jauh lebih penting baginya, rasa kedekatan emosional. Ia ingin merasakan bahwa ada seseorang di dekatnya yang benar-benar ingin tahu bagaimana harinya berjalan, apa yang ada di pikirannya, dan apa yang membebani hatinya. Setelah lama hidup sendiri, membuka diri kepada seseorang bisa terasa sulit. Pengalaman hidup cenderung membuat seseorang lebih berhati-hati. Jika masa lalunya menyimpan kekecewaan, kehilangan, atau momen-momen yang menyakitkan, seorang wanita mungkin mendekati hubungan baru dengan sangat cermat. Ia tidak terburu-buru mempercayai kata-kata. Ia mengamati tindakan. Baginya penting untuk mengetahui apakah seseorang tahu cara menghormati batasan, apakah mereka bisa bercakap-cakap tanpa ketegangan, apakah mereka menepati janjinya, apakah mereka benar-benar bisa mendengarkan, dan apakah mereka mencoba membentuk ulang hidupnya sesuai ekspektasi mereka sendiri. Itulah mengapa ketertarikan seorang wanita dewasa seringkali terwujud dengan cara yang sangat tenang. Tidak harus dalam bentuk pernyataan yang berani atau gestur emosional yang besar. Terkadang segalanya dimulai dari rasa nyaman yang sederhana. Di dekat orang tertentu, ia merasa lebih ringan. Ia bisa berbicara tanpa beban, tanpa harus berpura-pura menjadi versi dirinya yang lebih baik. Ia merasa benar-benar tertarik pada percakapan itu, penasaran untuk lebih mengenal lawan bicaranya, dan secara perlahan memahami siapa orang itu sebenarnya. Pada awalnya, ia mungkin bahkan tidak menyadarinya sebagai sesuatu yang istimewa. Namun seiring waktu ia mulai menyadari bahwa kata-katanya selalu terngiang, bahwa ia mendapati dirinya bertanya-tanya bagaimana keadaan orang itu, dan bahwa ia menantikan pertemuan berikutnya. Salah satu tanda kemungkinan adanya ketertarikan emosional adalah perhatian terhadap hal-hal kecil. Jika seorang wanita mengingat detail dari percakapan kalian, menyebut kembali cerita yang kamu bagikan beberapa minggu lalu, menanyakan tentang sesuatu yang penting bagimu, atau menindaklanjuti situasi yang pernah kamu ceritakan sekilas, itu menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengarkan. Tentu saja, perhatian semacam ini saja tidak membuktikan adanya ketertarikan romantis. Ada orang yang secara alami penuh perhatian, hangat, dan tulus peduli terhadap orang lain. Itulah mengapa jauh lebih bermakna untuk melihat bukan pada satu tanda secara terpisah, melainkan pada pola perilaku secara keseluruhan. Jika perhatiannya konsisten, jika ia yang selalu menjaga hubungan tetap berjalan, jika ia yang mengambil inisiatif, dan jika ia tampak lebih rileks di dekat orang tertentu, maka seseorang bisa dengan wajar merasakan bahwa hubungan ini telah menjadi bermakna baginya. Sinyal lain yang mungkin muncul adalah keinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Ini tidak harus terlihat seperti ajakan kencan.
Terkadang seorang wanita hanya menyarankan untuk jalan-jalan, minum kopi, berdiskusi tentang sebuah buku, menonton film bersama, mengunjungi pameran, atau sekadar melanjutkan obrolan yang sudah dimulai sebelumnya. Yang terpenting bukan aktivitas spesifiknya, melainkan keinginan untuk memperpanjang waktu yang dihabiskan bersama. Ketika seseorang benar-benar merasa nyaman di sisi orang lain, mereka tidak selalu membutuhkan alasan khusus untuk menghubungi. Percakapan biasa secara perlahan menjadi sesuatu yang berharga untuk dicari demi dirinya sendiri. Ketertarikan juga bisa terungkap melalui pertanyaan. Seorang wanita mungkin mulai lebih sering bertanya tentang rencanamu, minatmu, pandanganmu tentang kehidupan, kenangan-kenanganmu, dan bagaimana perasaanmu tentang berbagai hal. Di sini penting untuk membedakan antara rasa ingin tahu yang tulus dan kesopanan biasa. Jika seseorang mengajukan satu pertanyaan karena sopan santun, itu saja tidak berarti apa-apa. Namun jika ia terus kembali ke topik-topik yang penting bagimu, mengingat apa yang kamu katakan, dan membangun kembali jawaban-jawaban itu dalam percakapan berikutnya, itu sudah berbicara tentang tingkat perhatian yang lebih dalam. Ada satu elemen penting lagi yang patut dicatat, perasaan tenang. Setelah melewati berbagai cobaan hidup, banyak wanita dewasa mulai menghargai bukan emosi yang menggebu, melainkan rasa aman dari dalam. Mereka mungkin lebih mengutamakan percakapan yang stabil, hubungan yang dibangun atas rasa saling menghormati, dan ketiadaan tekanan apapun, jauh melebihi kata-kata indah dan janji-janji besar. Seseorang yang di dekatnya, kita bisa menjadi diri sendiri secara perlahan, menjadi tak tergantikan. Jika seorang pria tidak memaksa seorang wanita untuk terburu-buru, tidak menuntut keputusan cepat, tidak meremehkan masa lalunya, dan benar-benar menghormati kemandiriannya, maka kepercayaan bisa berkembang dengan sendirinya pada waktunya sendiri. Sebaliknya, desakan yang berlebihan bisa dengan cepat memadamkan bahkan percikan perasaan yang paling awal sekalipun. Kedewasaan seringkali membawa kemampuan untuk melihat orang lain secara utuh. Seorang wanita sudah membawa sejarahnya sendiri, kebiasaannya sendiri, kenangan-kenangannya sendiri, lingkaran pertemanannya, minat-minatnya, dan rasa diri yang sudah terbentuk dengan baik. Ia tidak membutuhkan seseorang untuk mengarahkan setiap langkahnya. Yang jauh lebih penting adalah kemitraan yang sejati, di mana setiap orang mempertahankan martabat dan kebebasannya. Kedekatan yang nyata, dengan demikian, tidak dimulai dengan upaya untuk membuat kesan, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Seorang pria mungkin kadang-kadang memperhatikan bahwa wanita di sisinya semakin terbuka. Ia lebih mudah tersenyum, berbagi cerita pribadi, menawarkan kenangan-kenangannya, tertawa, dan membiarkan dirinya berbicara tentang hal-hal yang biasanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Ini bisa menjadi tanda kepercayaan. Namun bahkan di sini, seseorang harus bijak dalam menarik kesimpulan. Keterbukaan tidak selalu menandakan perasaan romantis. Terkadang seseorang hanya menikmati kebersamaan dengan lawan bicara yang menyenangkan. Itulah mengapa tidak bijaksana untuk mengubah pengamatan psikologis menjadi aturan-aturan yang kaku. Orang-orang sangat berbeda satu sama lain. Ada yang dengan mudah memperlihatkan emosinya, sementara yang lain tetap tampak tenang dari luar meskipun perasaan mereka sangat dalam.